A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Wa fi mu'adzinin mumayyizin dzakar. Aslama wal mu'adzinil murattabi ma'rifatul awqati lal muhtasibi. Aslama niki tasik kelanjutan sing kemarin. Aslama kang Islam sapa muadzin. Terus kalau orang yang azan itu nanti syaratnya biar adanya di hukum sah di dalam kesunahan, maksudnya itu syaratnya 3. Yang pertama tamyiz, anak laki-laki, kemudian juga Islam. Jadi lek sing adzan niku mang bocil-bocil, bocah cilik-cilik, diusahakan nanti anak-anak kecil yang sudah tamyiz. Pun itu syarat yang sifatnya agar sunnah, agar nanti tercapai kesunahan adzan, sah kesunahan adzannya. Lawal muadzinil murattabi, wal muadzini utawi syarat ing dalam wong kang adzan, utawi syarat ing dalam wong kang adzan al murattabi kang den ajekake, al murattabi kang den ajekake apa sapa muadzin iku ma'rifatul awqati ngaweruhi ing pira-pira waktu. Lal muhtasibi ora den syaratake ma'rifatul awqat ing dalem muadzin kang adzan krana Allah. Tuwa ya. Iki karepanku ben awakmu gampang memahami. Lal muhtasibi ora den syaratake ma'rifatul awqat ing dalem muadzin kang adzan krana Allah. Dalam muadzin kang adzan krana Allah. Terus al muadzin al murattab atau orang yang adzan yang sifatnya itu memang benar dijadwalkan. Artinya bahkan bukan hanya sekedar dijadwalkan. Muadzin al-murattab atau muadzin rotib itu adalah orang yang adzan dan dijadwalkan dan mendapatkan gaji. Kalau orang yang seperti ini, orang yang adzan yang sifatnya itu memang ditentukan, dicatat sebagai muadzin resmi dan mendapatkan gaji, maka harus ada syarat tambahan rupane ma'rifatul awqat. Dek ni adzan kuwi ojo sampai ngawur, ojo agur kemek krungu-krungu ketoke wis mlebu waktu, ketoke enggak bisa, tapi harus benar-benar mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi cara ngono ndelok digital falak dhisik kalau orangnya itu merupakan orang yang adzannya itu merupakan memang sudah dijadikan sebagai petugas adzan resmi dan mendapatkan gaji. Lal muhtasibi tidak disyaratkan untuk mengetahui waktu bagi orang yang adzannya itu murni karena Allah Ta'ala, dia tidak dijadwalkan, tidak ada jadwal resminya, juga tidak mendapatkan gaji, krona adzan kayak nang desa-desa ngono kuwi, itu tidak disyaratkan untuk mengetahui waktu. Artinya ya napa? Andaikan dia itu adzan dan tanpa mengetahui secara pasti sudah masuk atau belum, ini anggere adzan ngono ae tapi ketoke penyono-penyono nih dekne iku wis masuk dan ternyata kebetulan beneran masuk, maka kalau seperti itu dia adzannya sudah dihukum sah. Tapi orang itu tadi ya, adzannya muadzinnya itu merupakan muadzin yang benar-benar ditulis, dicatat sebagai petugas dan digaji. Kalau dia itu adzan dalam keadaan tidak mengetahui secara pasti, walaupun nanti kenyataannya sudah masuk waktu, tetap adanya dianggap tidak sah karena itu dianggap sembrono. Wong wis dibayar kok, wong wis jadi petugas muadzin resmi kok maka harusnya memang benar-benar dia mempositifkan. Wa sunnatun tartiluhu bi ajji wal khafdu fi iqamatin bidarji. Wa sunnatun lan iku sunnah tartiluhu utawi maca tartil ing adzan bi ajjin sertane banterake swara wal khafdu niki atofe dumateng tartiluhu. Bet ngeten niki paling wangel ning ataf-atofe. Soalnya ini mempengaruhi pemahaman nanti. Wal khafdulan ngelirihake ing swara, bi iqamatin ing dalem qomat bidarjin sertane nyepetake wacan.
Bidarjin sertane nyepetaken ing wacan. Kalau dalam adzan sunnahnya itu bacanya tartil, tidak terlalu cepat dan bersertaan dengan mengeraskan suara. Suarane dibianterne lek adzan. Lah nek qomat niku suarane ora perlu banter-banter, tidak perlu keras-keras suaranya dan durasinya agak sedikit dipercepat. Bidarjin agak sedikit dipercepat. Wal iltifatu fihi ma'id hayya wa ayyakuna tahirun mustaqbilah. Wal iltifatu lan noleh niki sami atau dumateng tartiluhu ini termasuk sunnah-sunnah yang ada dalam adzan dan juga iqamat nanti. Wal iltifatu lan noleh fi ma ing dalam karone adzan lan iqamah id hayy ala ing dalam nalikane maca hayy alah ing dalam nalikane maca hayy alah niku hayya ala shalah ta hayya alal falah. Id hayy ala ing dalam nalikane maca hayy alah sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa sahas wa yakuna lan yen to ana sapa sahas ta muadzin iku tahiron wong kang suci mustaqbilan tur kang madhep kiblat. Sunnah nanti kalau dalam qomat dan juga adzan dan juga qomat itu nanti sunnah untuk menoleh ketika membaca bacaan hayy alah. Artinya ya nopo kalau membaca hayya 'alas shalah mriki dikatakan yakni ketika membaca dua hayy alah itu nanti noleh kanan dan juga noleh kiri. Noleh kanan dan juga noleh kirinya itu hanya dengan wajahnya saja, hanya dengan apa namanya lehernya saja, tidak sampai memalingkan dada dan juga kedua telapak kaki dari tempatnya. Biayal tafita an yaminihi fayaqulu hayya 'alas shalah marrataini. Kalau baca hayya 'alas shalah dua kali itu dalam keadaan menghadapkan wajahnya ke kanan. Jadi yang dihadapkan itu cuma wajahnya saja. Ya, jangan sampai yang namanya dada dan juga kaki itu ikut ke samping, ikut nyerong. Yang belok itu ke kanan itu cuma wajahnya saja, bi'unukihi dengan lehernya saja. Kemudian hayya 'alal falah itu juga dua kali madhep ke kiri. Ya, baik ini juga nanti di dalam qomat pun juga sama. Pun yang mriki akan ngoten. Masih nggawe mic ya tetap ya. Jadi jangan sampai diartikan logus mboten wonten faedahe kan. Lek iya lek zaman biyen ora arti mic ya cara wong ku noleh nganan niku kok suarane dadi tutuk kanan. Lek noleh kiri suarane ditutuk kiri. Lah nek wong gawe mic kan ora enak faedahe. Kowe masih noleh mengendi ae wis padha ae. Tergantung arahe napa coronge. Lah mosok coronge sing kate mbok gedhepne kanan mbok gedhepne kiri. Wis kamunya saja yang adzan saja. Pun wa yakuna tahiran mustaqbila wa yakuna orang yang adzan itu nanti sunnahnya dalam keadaan suci. Diusahakan adzan dalam keadaan sudah punya wudu, sudah suci, mustaqbilan dan juga dalam keadaan orang yang menghadap kiblat adalan tur adil tur iku adil ngeten iki jenenge khabar sani. Ya Allah akhbaru bisnaini au bi aksara an wahidin kahum saratun syu'ara. Ya Allah ya Rabbi ya Karim adlan tur iku kang adil aminan tur iku kang kena den percaya. Aminan tur kang iku kang kena den percaya. Sayyidan kang banter suarane. Kang banter suarane musawwiban tur iku kang maca taswib. Tur iku kang maca taswib. Ngaten mawon maknane tur kang iku maca taswib maos niku lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim tasbih niku pas wae subuh niku lho. Salatu khairum minan naum. Li fajrihi krana subuhe sahas atau muadzin li fajri krana subuhe muadzin atau sahas sami mawon. Murajian tur iku wong kang maca syahadaten kelawan lirih. Muraji'an tur iku wong kang maca syahadaten dua kalimat syahadat kelawan lirih. Muhtasiban tur iku wong kang agawe krana Allah. Murtafian
tur iku wong kang manggon ing dalem panggonan kang dukur. Tur iku wong kang manggon ing dalem panggonan kang dukur. Nggih, niki sunah-sunahe orang yang adzan. Pertama, dia dalam keadaan suci dari najis, dari hadas, kemudian menghadap kiblat, kemudian dia merupakan orang yang adil. Orang yang adil dengan artian gampangane ngomong niku mboten fasik lah. Cara wong is gak fasik-fasik nemen, ora fasik lah. Aminan, kemudian dia merupakan orang yang bisa dipercaya. Ojo sampai sing adzan ki wonge ngawur. Ibledru upamane pas wayahe apa iki jenenge poso-poso ngene iki. Ya adzan maghrib kurang 5 menit ya sak kota batal kabeh iso-iso. Pun sayyitan. Jadi harus sunnahnya adalah orang yang adzan itu merupakan orang yang amin, orang yang bisa dipercaya. Sayyitan, kemudian suarane sing bianter. Golek wong sing adzan sing suarane banter. Musawwiban li fajrihi. Kalau salat subuh itu nanti disunahkan untuk membaca as-salatu khairum minan naum setelah bacaan hayyalah. Karena ini sudah diriwayatkan dalam hadisnya Abi Dawud dengan sanad yang bagus. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, kenapa kok ini khusus salat subuh kok ditambahkan dengan adanya as-salatu khairum minan naum? Karena wa khussa bisubhi lima ya'ridu lin-naimi minat takasul bisababin naum. Teng mriki dikatakan bahwa dikhususkan subuh dengan tambahan taswib bacaan as-salatu khairum minan naum karena kondisi itu merupakan kondisi yang mana rata-rata orang itu sedang dalam keadaan malas karena bangun tidur. Maka perlu adanya sedikit penyemangat, pengingat dan penyemangat. Pun sehingga hukumnya bagaimana kalau taswib dalam selainnya itu yukrahu at-taswib fi ghairi subhi. Hukumnya makruh kalau ada tambahan taswib di selainnya salat subuh. Muraji'an niki sing rada angel. Muraji'an itu kula maknanine wau iku wong kang maca syahadaten kelawan lirih. Jadi disunnahkan bagi orang yang adzan itu sebelum membaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah dua kali itu dia disunnahkan untuk membaca terlebih dahulu secara lirih. Disunnahne maca lirih dahulu itu maknane murajji'an fi adanihi bi ayyukhfidha sautahu bi kalimat syahadatain wa hunna arbaun bi ayyusmi aman bi qurbi au ahlul masjid in kana waqifan alaihim. Niki lho. Bon, hikmahnya nopo kok khusus 2 kalimat syahadat itu disunnahkan untuk dibaca terlebih dahulu secara ringan, secara pelan, teng mriki didhawuhaken wa hikmatuhu tadabburu kalimat syahadatain wal ikhlas fihima. Untuk mengangan-angan makna kalimat 2 syahadat dan agar ikhlas di dalam melafadzkan syahadatain. Bon, muhtasiban diusahakan orang itu kalau adzan dalam keadaan dia itu memang adzannya karena Allah Ta'ala ora kerono bayaran. Lho iki tenanan mek gur nang Indonesia tok Pak, wong adzan wong ngimami ora patek diregani. Pamane musala desa ngono kuwi. Musala desa kono adzan dhewe, ngimam dhewe, komat-komati dhewe, makmum kadang ya teko, kadang ora teko. Kayak ngono sik dilokne. Nek nang Malaysia, Pak, wong dadi imam, dadi muadzin, minimal gaji 10 juta. Ono sing dadi imam sampai gaji 1 bulan 100 juta. Diregani tenanan. Menang Indonesia tok model koyo ngono kuwi. Iki kaya sono tukang adzan nang Malaysia wes. Tengah Al-Akbar paling ya mek piro ya. Ya Nas ya. Gak ngalah nih penggendang Malaysia ya. Yes. Daftar di tukang adzan. Ada aku ada dibalang wong akeh. Yes, dadi eling apa iki jenenge nang Pondok Ploso lek ana wong adzan, suarane gak enak, dindek-dindekna ambek Gus-Gus. Dindek tenan. Mandek rasa lanjut. Dindek seketika itu langsung gak ada
ngenteni anu-anu maneh diendek dawukane. Pon terakhir murtafian, sunnah bagi seorang yang adzan untuk naik di tempat yang tinggi. Ya, zaman dahulu untuk mendukung suara agar terdengar lebih kencang dan terdengar oleh banyak orang, sunnahnya adalah dia menempat di tempat yang tinggi. Pon kakaulihi ajabah, murtafian kakaulihi ajabah mustami'un walau ma'al janabah. Kakaulihi hale kaya dene ucapane muadzin, ajabahun jawab ing muadzin sapa mustami'un wong kang ngrungu walau ma'al janabati senajan anane mustami iku sertane sifat junub. Terus bagi orang yang mendengarkan adzan, sunnah bagi dia untuk menjawabi dengan seperti halnya ucapannya si muadzin, walaupun kondisinya itu walaupun kondisinya itu junub. Nah, tadi jawabi Pak, kalau masya Allah niki sing sering didhawuhaken kalian bapak kula, biniku sering dawuh sebisa mungkin kita itu jangan pernah meremehkan yang namanya mendengarkan adzan. Dawuh para ulama kados teng kitab I'anatul Talibin niki didhawuhi Abi dawuh teng kitab I'anatul Talibin niku dingendikaken sapa wonge sing wae adzan ora patek nggatekne atau malah sengaja menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang baik, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi koyo remeh. Ngrungokne adzan koyo remeh tapi masya Allah efeknya gede tenan. Jadi sebisa mungkin kita benar-benar napa bahasane menghormati yang namanya adzan. Mulane kan dingendikaken teng kalian para ulama kalau kita mendengarkan adzan sunnah untuk memberhentikan bacaan Al-Qur'an, sunnah untuk memberhentikan bacaan zikir dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya. Pun niku ngoten, agar sekiranya kita tidak meremehkan terhadap bacaan adzan. Lakinnahu yubdilu lafdzal hayyalah idza haka adzanahu bil hauqalah. Lakinnahu tetapine sak tenane mustami' iku yubdilu gantiyo sapa mustami' lafdzal hayyalati ing lafate hayyalah ganti idza haka kalane niroake dahakari kalane niroake sapa mustami' adzanahu ing adzane muadzin ganti bil hauqalah. Ngeten iki lho sing jenenge ta'alluqe huruf jar nggih ngeten iki. Sampeyan kudu ngerti ta'alluqe nang ndi. Bil hauqalati kelawan hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baknya niki ta'alluqe dumateng yubdilu. Napa ta'alluqe dumateng yubdilu. Jadi nanti kalau sampeyan paham terhadap ta'alluqnya huruf jar, pemahamannya agak bledru. Bukan ke haka tapi ke yubdilu. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, akan tetapi orang yang mendengarkan jawaban ingin menjawab adzan dan nanti lafaz hayyalah diganti dengan hauqalah. Jadi pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nanti jawabannya adalah napa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pon warraf'u lil yadaini fil ihrami sunnah bihaisu ibhamun ya Allah warraf'u lil yadaini fil ihrami sun bihaisu ibhamun hidha syahmil udun warraf'u tai ngangkat lil yadaini maring tangan loro fil ihrami ing dalam takbiratul ihram iku sunnah den sunnatake apa arraf'u bihaisu ibhamun sekirane ana apa jempol bihaisu ibhamun sekirane ana apa jempol iku hidha syahmil uduni iku hidha asline niku hidaa iku hidaa syahmil uduni nganceri iku hidaa syahmil uduni nganceri ing gedhohe kuping gedhohe apa bahasa Indonesia ini lho gedhohe kuping maksyufatan hale kang den buka apa yat wa farrik lan misah-misahno sapa sira al asabi'a ing pira-pira deriji wayab tadilan ngawitana sapa sahas at-takbira ing takbir hina rafa'a ing dalem nalikane ngangkat tangan sapa sahas bon sak mangke awak dhewe bahas sing jenenge
takbiratul ihram yang baik dan yang benar itu bagaimana. Dengar iki diindakan waraf ulil yadaini fil ihrami sunnah. Disunnahkan ketika kita melakukan yang namanya takbiratul ihram untuk mengangkat terhadap kedua tangan. Bagaimana cara mengangkatnya? Bihaisu ibhamun hida syahmil udun. Sekira jempol kita ini setara, sejajar dengan gedohe kuping. Gedohe kuping ini loh. Apa bahasa Indonesia ini apa? Pokoknya gedone kuping. Daun telinga ini secara total. Ini daun telinga. Khusus ini loh gedohe kuping. Jadi sekira ini jempol kita ini setara dengan telinga bagian bawah, ngoten mawon lah bahasanya. Maksyufatan dalam keadaan tangan kita itu dibuka. Wafarikil asobi'a dan jari jemarinya itu agak sedikit dibenggangkan. Jadi orang kok dirapetnin tapi agak dibenggangkan. Wayat tadit takbir hina rafa'a. Lah nih. Memulai terhadap takbir itu ketika dia mulai mengangkat. Ini yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang. Sing bener takbir gitu. Allah teko bawah ke atas Allahu Akbar begini, atau dari atas ke bawah Allahu Akbar begini, atau dari bawah ke atas sampai ke bawah lagi Allahu Akbar. Iku wong macam-macam toh. Ini. Oh, enak sing atik diputer bareng yo enak. Allahu Akbar ini yo enak ya. Bon. Niki kula badhe nukilaken napa sing wonten teng kitab Bajuri. Ingkang leres yang benar adalah dari bawah. Melaknat ini kan dawe wa yabtadit takbira hina rafa'a. Mulai takbir itu ketika kita mulai napa? Mengangkat tangan. Jadi sing bener iku takbir iku mulai nisarnya loh. Allahu Akbar dan barnya itu ketika di telinga. Jadi Allahu Akbar. Lah adapun ini pendapat yang paling unggul, yang benar adalah seperti itu. Benar ini bukan rangkanya bukan rangkanya sah atau tidak sah. Ini yang lebih sunnah bahasanya. Bahkan kalau dawe teng kitab Bajuri luwih kereng. Beliau dawe ngeten. Jangan kamu tertipu. Yang benar adalah tetap dari bawah ke atas Allahu Akbar seperti ini. Dan jangan kamu memulai dari atas ke bawah Allahu Akbar begini. Sekalipun yang melakukan yang seperti ini dari atas ke bawah ini merupakan orang yang alim-alim, orang yang besar-besar. Dawuhnya beliau seperti itu. Tapi kita santai mawon, nggak usah terlaluan. Pokoknya kita berusaha untuk yang paling benar, yang paling tepat adalah dari bawah ke atas. Allahu Akbar. Niku ngoten. Jadi akeh-akeh wong tak delok akeh-akeh wis tekan dhuwur nisor Allahu Akbar ini akeh-akeh. Tapi itu enggak masalah, enggak mempengaruhi. Oh ya ratik ngene ora masalah, langsung sendakep ngene. Allahu Akbar ini ya oleh. Tapi kita kan punya aturan yang baik bagaimana. Bon. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Sing penting diusahakan aja sampai ono sing ate muter tangan. Ampun salep ngendep. Dawe guru kula singen pas wancine tasik teng pondok niku diusahakan jangan ada perputaran tangan seperti ini. Karena nopo? Karena kalau ada perputaran tangan itu namanya menambahi gerakan. Yang mana itu dikhawatirkan menurut sebagian pendapat kalau orang itu menambahkan satu gerakan besertaan dengan gerakan takbir itu dianggap 3. Gara-gara takbir ini sudah dihitung 2. Kalau kamu tambah 1 begini, ini 3 menurut satu qaul itu dikatakan batal. Bon. Jadi enggak usah diputer ya. Jadi enggak usah diputer. Juga enggak ada kesunahan diputer. Bon, wali ruku'in wa'tidalin bil faqar wa wat uyumnahu ala ku'il yasar. Wali ruku'in lan sunnah ngangkat tangan krana ruku'. Gandul. Wali ruku'in lan sunnah ngangkat tangan krana ruku'. Wa'tidalin lan krana arai i'tidal. Lan krana arai i'tidal bil faqari kelawan jejekaken ing balung geger.
bil faqori kelawan jejekaken ing balung geger awat uyumnahu lan sunnah nyeleh ing tengene tangan tengene sahas sunnah nyeleh tangan tengene sahas alaku il yasari ing atase pergelangan tangan kiwane sahas ing atase pergelangan tangan kiwane sahas asfala sadrin ing dalem ngesore dodo nadiron hale wong kang ningali mahalla sujudihi ing panggonan sujude sahas wajah tu wajhiyal kullah wajah tu lan sunnah maca wajah tu wajhiya nggih taif titah niki wajah tu ngedepake sapa ingsun wajhiya ing wajah utawa ing badan ingsun al kullah maca sapa sira ing sekabehane wajah tu wajhiya maca sira ing sekabehane wajah tu wajhiya pun wali rukuin. Jadi juga sunnah untuk mengangkat tangan itu ketika setiap ruku ya. Setiap ruku itu nanti sunnah untuk mengangkat tangan. Jadi kata ruku Allahu Akbar niku nggih sunnah untuk mengangkat tangan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus maranganten teng mriki ngendikaaken wa'tidalin bil faqor dan juga ketika bangun untuk melakukan i'tidal niku nggih sunnah untuk mengangkat tangan pisan. Bil faqor sing jeneng i'tidal itu dengan jejekne geger aja sampai bungkuk gegere ketika melakukan yang namanya i'tidal. Pun juga sebenarnya mengangkat tangan itu nanti juga sunnah tatkala ya Allah ya Rabbi ya Karim setelah rakaat kedua. Bahasanya setelah tasyahud awal. Kamu habis melakukan tasyahud awal, nanti berdiri itu juga sunnah untuk mengangkat tangan. Yang tidak sunnah, di selain itu enggak sunnah. Soalnya apa? Ini seringkali saya lihat ada orang itu bangun dari sujud yang kedua, marno tangane yo diangkat kayak ini ki. Iya toh? Diangkat ini. Maka itu didakwakan kan para ulama tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan di setiap rakaat, di setiap setelah rakaat kecuali setelah tasyahud awal. Itu baru sunnah. Pun. Jadi kayak ngono kuwi cah. Pun. Kemudian wawat uyumnahu alaku ilyasar asfala sadrin. Nah niki saniki membahas mengenai tatkala kita sudah Allahu Akbar. Lah ini bagaimana meletakkannya itu bagaimana? Ono sing model meletakkannya sewantai isore udel ngene Ono sing nang ndukur ngene, ono sing dhuwur monte tak mau. Aduh. Niki yang paling benar adalah wat uyumnahu tangan kanan diletakkan di atas ku'il yasar. Pergelangan tangan kiri. Kalau dalam kitab I'anatul Talibin dingendikaken sak jari jemarine. Jadi 3 jari kita itu dalam keadaan melingkari pergelangan tangan kiri dan kemudian 2 jari telunjuk dan juga tengah itu berada diluruskan seperti ini. Ini yang pertama seperti ini. Terus kemudian diletakkan di mana? Diletakkan asfala sadrin, di bawahnya dada. Tapi di atasnya ini lha apa jenenge? Udel. Ya, pusar. Seperti ini, seret. Terus bagaimana? Apakah seperti ini? Ada yang mengatakan cukup begini, ada yang mengatakan kalau para mutasawwifin ndhawuhaken rodok ngiwa didik ngeten karena seperti memegang terhadap hati yang berada di kiri. Kalau sing modele rodok ngiwa didik ini ya masalah, monggo kita semuanya yang penting kan ada dasarnya. Kalau para mutasawwifin sedikit ada yang seperti ini karena dengan alasan hati itu berada di sebelah kiri, ini seolah-olah sedang menyentuh hati agar menambah kekhusyuan. Monggo seperti ini juga bisa. Tapi seperti ini juga bisa. Pun ini kita belajar agar yang lebih baik ya. Nadiran mahalla sujudi dalam keadaan nanti melihat tempat sujudnya. Napa? Melihat tempat sujudnya. Lebih tepatnya begitu, biar kita enggak lari kemana-mana pandangannya.
Terus marangan wajah tu wajhiya al-kulla, kemudian membaca doa iftitah. Jadi baca iftitah, baca doa iftitah juga wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati. Niki nggih sunnah. Pun teng mriki dilanjutkan. Wa kulla raqatin ta'awudun yusar wa ma imamihi bi amina jahar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa kulla raqatin lan sunnah ing dalam saben-saben rakaat. Lan sunnah ing dalam saben-saben rakaat apa ta'awudun maca ta'awud yusarru kang den lirihake apa ta'awud wa ma imam hilan serta imame sahas ya Allah bi amina kelawan maca amin bi amina kelawan maca amin jaharo banterno swara sapa sahas dan di setiap rakaatnya kalau membaca a'udzu itu disunnahkan untuk membaca a'udzu dalam keadaan melirihkan terhadap suara. Bahkan imam pun itu juga kalau mau baca a'udzu atau ta'awud itu juga sunnahnya juga dilirihkan. Masih nang salat yang sifatnya itu dibaca keras tetap dilirihkan. Wa ma imamihi bi amina jahar. Kalau amin itu nanti disunahkan untuk dibaca secara keras dan diusahakan aminnya itu bareng karo amine imam. Karena ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Dawe idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu bisama amin fa faqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengucapkan amin dan kebetulan para malaikat yang berada di dalam langit itu mengucapkan amin juga, maka akan diampuni seluruh dosanya. Ini mau coba amin tok ae faedahe gede, Pak. Pun wasuratun wal jahru au sirrun usir wa inda ajnabiyyin bihal unsatu sir. Wasuratan lan sunnah maca surat. Wasuratan lan sunnah maca surat. Wal jahrulan banterake qiraah. Wal jahrulan banterake ing qiraah. Wal jahrulan banterake sunnah banterake qiraah ausirun utawa ngelirihake qiraah. Usira kang wis den nukil ing dalam hadis. Usira kang wis den nukil ing dalam hadis apa kullun minal jahri ausir kullun minal jahri ausir wa inda ajnabiyyin nan dalam sandinge wong akang ajnabi wong lanang kang liya biha kelawan surat al unsa utawi wong wadon iku siru ngelirihake sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa unsa ngelirihake sapa unsa pun dados sunnah juga untuk membaca surat-surat pendek dawuh para ulama lebih baik membaca surat pendek tapi tutuk hatam bahasane ngoten nggih tutuk satu surat daripada membaca ayat yang panjang tapi ora tutup satu surat. Dari para ulama ngendikaken ngoten. Wal jahru ausirun usir. Nanti sunnah untuk membaca keras ataupun membaca secara lirih di tempat yang sudah dijelaskan yaitu maghrib, isya, subuh keras 2 rakaat pertamanya. Kalau duhur dan juga asar itu dibaca lirih semuanya. Kecuali Jumatan. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim kecuali Jumatan wa inda ajnabiyyin bil unsatu sir kalau seorang perempuan ngeten yang perlu dijelaskan dan mengeraskan suara di waktu salat malam itu tidak khusus ketika berjamaah. Tak baleni maneh. Banterno swara, kowe maca swara bacaan qiraat Fatihahnya itu keras dan juga surat-surat pendek itu dibaca keras. Itu bukan tergantung pada ketika kamu berjamaah. Kowe salat dhewe, lek salat itu di waktu malam hari, iku sunnah untuk
membacanya dalam keadaan mengeraskan suara. Selama ini kan pemahaman kita suara ini banter itu lek jamaah. Lek ora jamaah kan ora. Dan nyuwun sewu, di sini dijelaskan bahwa mengeraskan suara itu memang tergantung pada kondisinya, malam dan juga siangnya. Sehingga nopo, kalau andaikan jadi keras dan lirih suara itu tidak tergantung pada sholat dan juga tidak tergantung kepada sholatnya, tapi tergantung pada waktunya. Tak baleni maneh. Tergantung pada waktunya. Sehingga nyuwun sewu, kalau sampean ngodoi sholat duhur utawa sholat asar, mbok kodoi pas wayahe bengi, bacaannya disunahkan untuk mengeraskan suara. Begitu juga sebaliknya, kamu mengkodoi sholat subuh, mengkodoi sholat maghrib isya, tapi dilakukan di waktu siang, sunnahnya nanti dilirihkan. Jadi mengeraskan suara dan juga tidaknya itu tidak bergantung pada jamaah, juga tidak bergantung pada salatnya, tapi bergantung pada waktunya. Bon, tengeri ngoten. Dan andaikan ini kok sampai kebalik, artinya yang harusnya keras menjadi lirih atau yang menjadi lirih itu menjadi keras, maka hukum salatnya tetap sah, hanya saja sekedar makruh. Ono kancamu ajake salat duhur rada setengah ngantuk ngono. Akhire maca Fatihah ya beanter. Ya ngono ki aja mbok batal-batal nih. Salate panggah sah kuwi. Salate panggah sah tetap lanjut. Nanti siap dia kalau sadar pokoke gak guyu ngono ae. Panggah lanjut kuwi. Pun wa inda ajnabiyyin bil umsatusir. Kalau perempuan membaca bacaan itu nanti disunnahkan untuk melirihkan suara. Pokoknya wong wedok iku wis pokoke lek nang pinggire laki-laki yang bukan mahramnya. Dan nanti napa bacaannya dilirihkan. Contoh ringan mawon adalah membaca amin. Ya, jadi ojo sampai jamaah di masjid atau musala ya, sing kiri atau sing kanan iki jamaah wedok, sing kanan iki jamaah lanang. Kuwi ojo sampai jamaah wedok kuwi kok maca amine dadi banter. Amine pelan wae. Pun ya, jadi memang seperti itu. Itu di dalam salat, apalagi di luar salat. Wah, kalau di luar salat ya kita enggak ini sekedar penyeimbang mawon. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang namanya suaranya wanita itu kan aurat. Ada yang mengatakan suaranya wanita itu bukan aurat. Nah, ini nanti tergantung sampean mengikuti yang mana. Ada kalau sampean mengikuti yang mengatakan bukan aurat, ya baca Al-Qur'an. Walaupun perempuan pakai mic speaker biasanya itu enggak apa-apa. Tapi sekedar pengimbang mawon. Teng Drosmo niki biyen wonten yai asmane Yai Yazid. Yai Yazid niku mbae Mas Alim lho, Pak. Ngerti Mas Alim sing putih, ngaji cilik lho. Sing ngarepe toko kono kuwi, pinggire Sabrun Najah kuwi. Iku biyen wonten teng mriku asmane Yai Yazid. Yai Yazid niku biyen sing ngaos kan jamaah niku estri-estri. Mulai mbah-mbah, ibu-ibu sampai kalangan muda-mudi. Niku biyen termasuk yai ingkang mengikuti bahwa yang estri niku mboten pareng menampakkan suaranya sekalipun dengan bacaan Al-Qur'an. Jadi singen jamaah putrine Yai Yazid niku lek maos Qur'an ngono ya, speakere kon pateni. Ndadek speaker-speakeran. Wan ini biar awake ben tau krungu ana yai model kaya ngene iki ya enek ngono lho. Aja sing didelok iki mek gur sing yai-yai sing sekarang itu santri-santri putrinya itu ditampilkan juga di enak-enakan suara. Ya mboten masalah, monggo itu juga boleh. Cuma zaman biyen iki yo ana yai sing model kaya ngono kuwi yo enek. Jadi para jamaah estri-estrine niku masih wis mbah-mbah ora oleh, Pak. Maca Quran lho kuwi, ora nyanyi lho ya. Nyanyi, maca Quran. Maca Quran gawe speaker, beliau termasuk orang yang mengharamkan. Ora usah. Ndak oleh. Pun iki saking krungu cerita ngene iki gawe penyeimbang, kayak awak dhewe ben penyeimbang. Kayak ngimbangi mawon. Pun
Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa kabiran lisairin tiqali lakin nama tasmi'u li'tidali wa kabiran lan takbira temen sapa sira lisairin tiqalin krana sekerine pindah lakin nama tasmi'u tetapi ne utawi maca sami Allahu liman hamidah tetapi ne utawi tasmi' maca sami Allahu liman hamidah iku li'tidalin krono arahe i'tidal. Jadi kalau kita mau berpindah dari setiap rukun yang ada di dalam sholat, berpindah-pindah, maka itu nanti kita dengan membaca Allahu Akbar. Kecuali satu, yaitu ketika i'tidal, yaitu sami Allahu liman hamidah. Nyapa kok khusus kuwi kok napa namanya bacaannya tasmi' sami Allahu liman hamidah, artinya arti daripada sami Allahu liman hamidah ya Allah ya Rabbi ya Karim niki ceritane teng kitab pintu niku kathah. Jadi ceritane niku Sayyidina Abu Bakar mengucapkan sami Allahu liman hamidah kemudian ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Pun kita lanjutkan. Warrajulur raqi'u jafa mirfaqah kama yusawi dhuhrahu wa unuqah. Warrajulu utawi wong lanang ar-raqi'u kang ruku sapa rajul iku jafa. Benggangno sapa rajul mirfaqahu ing sikute rajul. Kama yusawi kaya oleh ngelurusake rajul dhuhrahu ing gegere rajul wa unuqahu lan gulune rajul. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan orang laki-laki yang ruku itu nanti dia harus bisa bahasanya membenggangkan, sunnahnya adalah membenggangkan sikutnya dari perutnya. Jadi aja ngeten lek roe ruku iku sikute aja ditemplek ning ngeten, tapi dirada dimegagahne titik ngeten. Kama yusawi dhuhrahu wa unuqah, seperti sunnahnya bagi dia untuk meluruskan antara punggung dan juga lehernya, seperti halnya papan yang satu, seperti halnya papan yang lurus. Walwat ulil yadaini ba'da rukbati mansuratan madmumatan lil ka'bati walwat ulan sunnah nyeleh lil yadaini maring tangan loro ba'da rukbati ing dalem sakwise dengkul. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mansuratan halikang den beber madmumatan hale kang den kumpulake lil ka'bati maring ya Allah ya Rabbi ya Karim maring Ka'bah lil ka'bati maring Ka'bah atau kiblat sami mawon. Pun dados niki. Jadi walwat ulil yadaini ba'dar rukbati. Yakni disunnahkan bagi orang yang salat tatkala dia itu turun menuju sujud untuk meletakkan terlebih dahulu kedua dengkulnya. Ya. Jadi mulanya nang kene dikatakan tata cara yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kanjeng Nabi niku tatkala turun hendak melaksanakan sujud, yang diletakkan terlebih dahulu itu adalah kedua lutut. Dia ojo tangane dhisik ngene, Pak. Delosor kuwi jenenge. Ini loh, lututnya dulu ba'da rukbati dalam sausi nyelek ing dengkul. Jadi yang pertama diletakkan adalah kedua dengkulnya seperti yang Kanjeng Nabi ajarkan, kemudian baru meletakkan terhadap kedua tangan. Pun, nah tatkala Kanjeng Nabi bangkit wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, lek bangkit dari sujud baru tangane dhisik sing diangkat, marang baru kedua lututnya. Pun, mansuratan madmumatan lil ka'bati. Mansuratan halikang den beber madmumatan halikang den kumpulake ya. Jadi artinya ngeten ayyusanu lau fi sujudi antakuna asabi mansuratan lamak
udatan. Jadi disunnahkan bagi orang yang sujud itu membeberkan terhadap napa iki jenenge jari jemari nih. Jari jemari ini kok sampai di ngene. Sampai digegem tapi dibeber ya. Madmumatan aila mutafarriqatan ya, dalam keadaan ini boten dikasih spasi tapi memang dikumpulkan seperti ini. Jadi dibeber tapi yo di napa iki jenenge dikumpulkan seperti ini, tidak perlu dibenggangkan, diluruskan seperti ini dalam keadaan menghadap terhadap kiblat seperti ini. Pun waraf ubatni sajidin anfakhideh mufarriqan kasyibri baina qadami. Waraf ubatni sajidin lan sunnah ngangkat wetenge wong kang sujud anfakhidaihi saking pupu lorone sajid, saking pupu lorone sajid mufarriqan hale kang misahake kasyibri hale kaya sak kadare sak jengkal, hale kaya sak kadare sak jengkal utawa sak kilan baina qadamaihi ing dalem antarane delamaan sikil lorone sahas, ing dalem antarane delamaan sikil lorone sahas. Jadi nanti kalau sujud diusahakan sunnahnya adalah antara perut dan juga nopo kedua paha itu dibenggangkan. Jangan sampai antara perut dengan kedua paha itu nemplek. Kan bisa ya. Paha sama perut nemplek seperti ini tatkala sujud itu bisa, tapi sunnahnya adalah jangan sampai nemplek. Bon. Dan nanti diusahakan kan membenggangkan agak sedikit benggang. Ya, sekadar nanti 1 kilan. Ini 1 jengkal ya. Sama seperti halnya kesunahan seseorang itu berdiri ataupun bahkan juga sujud, antara kedua telapak kakinya itu disunahkan agak sedikit membenggang sekadar telapak tangan atau sejengkal. Bon, niku ngoten. Wajal satar rohati khaffifanha fi kulli raqatin taqumu anha. Wajal satar rohatilan ing lungguh krana rehat. Jalsatul istirahah niki bahasa niki, duduk yang karena rehat setelah sujud yang kedua mau berdiri ke rakaat selanjutnya. Khafifan ha nyepetno ngoten mawon maneh. Khafifan ha nyepetno sapa sira ing jalsatul istirahah fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat aku muka ngadeg sapa sira anha saking rakaat. Ya, jadi termasuk daripada kesunahan setelah kita melakukan yang namanya sujud kedua menuju rakaat yang selanjutnya, gue aja langsung bablas mendukur ini. Itu lebih baiknya disunahkan ada yang namanya jalsatul istirahah. Duduk karena istirahat sebentar saja. Khaffifanha. Sebentar saja, enggak usah lama-lama. Khawatir nanti kalau lama-lama nanti konsekuensinya bisa batal kalau sampai ada yang dilanggar kelamaannya. Pon marongonten fi kulli rakaatin, di setiap rakaat taqumu anha, yang kamu berdiri dari rakaat tersebut. Jadi lungguh istirahat dhisik. Wasabbihin rakaata au intasjudi wadha alal fakhdaini fit tasyahudi. Wadha alal fakhdaini fit tasyahudi. Wasabbih lan maca tasbih sapa sira in rakaata lamun rukuk sapa sira au intasjudi utawa lamun sujud sapa sira wadha lan nyela sapa sira alal fakhidaini ing atase pupu loro fit tasyahudi ing dalem lungguh tasyahud yadaika ing tangan loro sira wadmum lan ngumpulna sapa sira nasyiran hale kang gelar yusra ka ing tangan kiwa sira waqbit lan gegemo sira siwasababatin sakliyane driji penuduh yumna ka ing tangan tengen sira
yumnaka ing tangan-tangan sira. Dadose ya Allah ya Rabbi ya Karim tengriki tingtika akan wasabbihin rakaata au intas judi sunnah kalau kamu ruku kalau kamu sujud membaca bacaan tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya Allah ya Rabbi ya Karim niku ngoten terus marang ngoten biasanya wonten uang niku diingatkan sunnah kalau sujud itu adalah kondisi di mana seseorang itu berada kondisi yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Bon. Sehingga banyak biasanya orang itu kalau dalam keadaan sujud memperlama terhadap sujudnya karena ketungkul kelawan dungo. Kan seperti itu ya. Biasanya sing rodok sering ku pas wayahe akhir ya, sujud akhir ya. Semua biasanya rodok suwi-suwian ya biasanya. Lah teng ngriku diingetikaken kalian salah setunggale guru sekumpul niku nate dawuh ngeten. Kalau di akhir sujud semua sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu nanti bacalah yang namanya bacaan ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali ya? Saelengku 7 kali. Baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali itu faedahnya untuk kasyaf dohir batin. Tapi ku wangel aku ya jalan ngelakoni ora jebus-jebus banget. Lali ya mesti. Pokoknya tak nukilno dhisik. Jadi di akhir sujud semua sholat baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali faedahnya untuk kasyaf dohir batin. Kasyaf dohir batin ini wangel Pak. Tunggu nih. Makom. Buatan kalian sebelah? Iya. Yes ya. Iku dingetikaken ngoten ya. Jajalon lakonono Pak. Aku wis pokoke nukilno ben awak dhewe iki padha-padha oleh faedah. Pun. Tapi lek awakmu dadi imam ya aja mbok suwe-suwe mesane makmume biasane mentang-mentang imam diwajakne suwe. Pamane aku ya. Lah nggih napa malih pas wae salat subuh ngoten. Waduh, aku dhewe ya ora wani kate tak suwe-suwe. Akune dhewe ya wedi ngantuk, wedi keturun, dan yo sonep karo gilang. Waduh, wis alamat iki aku ngono mesti iki. Maca sabih ora patek wani aku di bocah-bocah turu wis. Panggah maca alam nasr. Hafal aku. Awet ae. Hafal aku. Agus milih maslahate piye ngono ya aku guys. Mesakne nang bolo-bolo kadang mesakne nang aku barang lek sing ngantuk aku yo. Yes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wadha 'alal fakhdaini fit tasyahudi. Dan tata cara meletakkan tangan tatkala tasyahud. Tatkala tasyahud, tata cara meletakkan yang paling sunnah adalah kita letakkan di atas kedua paha seperti ini. Diletakkan di atas kedua paha, tapi yadaika, kedua tangan kamu letakkan di atas paha. Wadmum nashiron yusroka. Yang kiri itu kamu kumpulkannya artinya enggak dipenggangkan, ya, dikumpulkan begini. Dalam keadaan nashiron, dibeberkan seperti ini. Jangan sampai digenggam. Tapi dibeberkan seperti ini. Waqbit siwa sababatin yumnaka. Kalau tangan kanan kamu itu semuanya digenggamkan seperti ini kecuali jari telunjuk. Jadi mulai dari awal kamu kalau tasyahud awal atau tasyahud akhir itu posisinya seperti ini tangannya. Sehingga ketika nanti asyhadu alla ilaha illallah tinggal cuma langsung ngangkat tok seperti ini. Yes ya. Nah ini kalau didawakan tentang kitab Bajili Fathul Qorib ini dikatakan ini jenenge ujung jari jemari ini disetarakan dengan ujungnya dengkul. Jadi mboten kebablasan biasanya kata-kata yang nyekel ini suwante ini. Sing benar adalah disejajarkan seperti ini.
Begitu juga ini nanti juga disejajarkan seperti ini. Seret. Pon. Niku ngoten. Ini belajar tata cara yang paling benar, yang paling sesuai dengan sunnahnya Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim wa inda illallahu fal muhallilah. Ya Allah fal muhallilah irfa' li tauhidil ladzi sallaitalah. Wa inda la ilaha illallah wa inda illallahu lan ing dalem nalikane lafat illallah fal muhallilah monggo tawi driji penuduh kang muhallilah apa muhallalah to? Muhallilah. Monggo tawi driji penuduh kang ya Allah ya Rabbi ya Karim dan angkat nalikane la ilaha illallah. Ngoten mawon makna murate. Fal muhallilah mongko utawi driji penuduh kang den angkat nalika la ilaha illallah fal muhallilata ngoten nggih. Mongko ing driji penuduh kang den angkat nalikane la ilaha illallah irfa ngangkato sapa sira tujuane tauhidil ladzi krana nuwijiake ing zat selaita kang salat sapa sira lahu krana alladzi sunnah tatkala maca la ilaha illallah kita mengangkat jari telunjuk kita. Mulainya yaitu mulai ketika sampai di hamzahnya illallah. Kita mengangkat dengan tujuan apa? Untuk mentauhidkan terhadap zat yang kita melakukan sholat karena zat tersebut yaitu Allah Ta'ala. Bon. Niku ngoten. Kenapa kok jari penunjuk teng mriki dikatakan wa khussat al musabbihah bidzalik li anna laha ittisalan bi niyatil qalbi fa ka'anna sababun li hudurihi. Jadi kenapa kok teng mriku dikatakan nggih monggo. Atas napa? Terus kenapa kok di situ yang disunahkan untuk diangkat ketika la ilaha illallah itu adalah jari napa telunjuk. Itu karena yang namanya jari telunjuk itu ada hubungannya dengan hati. Jari telunjuk itu ada hubungannya dengan hati. Sehingga seolah-olah dengan mengangkat jari telunjuk ini ketika la ilaha illallah ini merupakan sebab untuk menghadirkan kita kepada hati ini. Sering kali kan kita itu yang salat cuma badannya saja. Pikiran dan juga hati kita kan melayang, Pak. Tetuk ngendi-ngendi kepikiran ngopo, pikiran barang-barang gak dhewe. Bon. Wasani min taslimatil tifatih wa niyatul khuruji min sholati wasani lan sunnah apa barang kang kepindo. Sunnah apa barang kang kepindo min taslimatil tifatihi saking uluk salam ya Allah ya Rabbi ya Karim serta nolehe musolli. Manane tuwa to Pak, gak apa-apa lah. Min taslimatil tifatihi saking uluk salam serta nolehe musolli. Wa niyatul khuruji min sholati wa niyatul khuruji lan niat metu min sholati saking sholate sahas. Sunnah yang selanjutnya adalah sunnah untuk mengucapkan salam yang kedua besertaan dengan noleh. Jadi awak dhewe iku posisine mari salam pertama, sunnah melakukan salam kedua. Artinya bagaimana? Setelah kita melaksanakan salam pertama, salat kita sudah selesai. Umpama toh awakmu mang mari salam pertama kowe ngentut, salatmu wis sah. Ning kowe haram ngelakoni napa? Salam kedua. Cuma salam kedua itu termasuk sunnah-sunnahnya salat dan sunnah untuk noleh kanan, noleh kiri sekira didakwakan kalian sekira setengah wajahnya kita itu terlihat. Seret. Ngirit ya apa biasanya untuk ngirit, Pak. Ini tak, tapi sunnahnya adalah sampai sekira kelihatan setengah wajah kita. Seret. Pun. Niku ngaten. Dan juga sunnah untuk niat keluar dari sholatnya. Ini termasuk sunnah. Ini sama yang ada dalam kitab Fathul Qorib. Jadi mengucapkan salam sekaligus niat keluar dari sholat. Tapi ini saran saya nggak usah dilakukan. Karena
niat khuruj itu kalau sampai nggak sesuai itu bahaya. Kan harus benar-benar bareng ya sama salamnya. Kalau kamu lebih dahulu itu malah yang ada daripada salamnya. Kamu lebih dahulu niat keluar daripada salamnya, yang ada sholat kamu malah batal. Jadi nggak usah niat-niat khuruj kalau menurut saya. Kalau kamu nggak bisa meraktekkan secara benar nggak usah, malah repot nanti. Yanwil imamu hadirihi bisalam wa hum nawawraddan ala hadzal imam. Yanwi niat sapa imam hadirihi ingkang padha hadir ing imam. Ingkang padha hadir ing imam bisalami kelawan uluk salam wahum utawi hadirihi iku nawau padha niata sapa hadirihi raddan ing jawab al hadir imam ing atase ikilah imam. Jadi dalam kita membaca salam pertama dan kedua, selain kita nanti niatnya salam pertama itu untuk merupakan kewajiban, boleh dan sunnah untuk diniati. Kalau untuk imam, sunnah untuk diniati juga mengucapkan salam kepada para yang hadirin, kepada para makmumin. Ya, baik minal insi wal jin, baik daripada golongan manusia ataupun jin yang mungkin hadir tapi nggak kelihatan. Dan sedangkan para makmum pun juga sama, meniatkan dengan membaca salamnya. Jadi selain diniatkan untuk fardu yang pertama, itu juga diniatkan untuk menjawab salamnya imam pun. Syurutu hal islam wa tamyizu lisab'i fil ghalibi wa tamyizu. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Lil fardi min naflin liman yashtahilu wal fardu la yunwa bihi tanafulu. Coba apa aja. Syurutuha te pira-pira syarat salat iku Islam wa tamyizulan tamyiz. Ya Allah ya Rabbi ya Karim lisab ikrana umur itu fil ghalibi ing dalam kaprai. Fil ghalibi ing dalam kaprai wat tamyizu. Tamyizulan bedaake. Awas, maknanya beda ya. Yang pertama tamyiz sifatnya anak kecil, yang kedua ini tamyiz yang maknanya bedaake. Lil fardi maring barang fardu min naflin sangking sunnah liman keti wong yashtahilu kang katungkul sapa man. Ya Allah ya Rabbi ya Karim yashtahilu kang katungkul apa man. Wal fardu tai barang kang fardu tai barang kang fardu iku lam yun iku la yun warak ora kena den niati apa bi kelawan fardu apa atanafulu gawe sunnah apa atanafulu gawe sunnah. Dados teng mriki akan syarat-syaratnya salat sekarang. Yang pertama harus Islam tentu ya. Kemudian yang kedua harus tamyiz, tentunya pada umumnya adalah umur 7 tahun. Tamyiz umumnya pada umur 7 tahun. Ini juga sering saya sampaikan. Syarate seorang, ini kan sering ya jadi pertanyaan. Tatkala ada seorang ibu atau seorang perempuan yang punya anak atau saudara laki-laki yang masih kecil. Adike seumur semisal ya kelas 4, kelas 5, 6 SD lah. Nah, karena memang laki-laki yang ini perempuan, akhirnya terpaksa dijadikan imam. Maka bagaimana anak kecil, adiknya atau anaknya yang masih kecil umur kelas 6, 5, 6, 4 jadi imam? Jawabannya ini. Kalau memang dia sudah tamyiz, kemudian dan dia sekira bisa menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan terhadap sholat dan bisa melakukan terhadap apa-apa yang diwajibkan dalam sholat, maka hukumnya sah. Si bocah cilik masih wis tamyiz tapi sholatnya sih begitakan. Sholatnya sih begitakan. Ya ora sah sholatnya makmume ngomong. Wa tamyizu lil fardi min naflin liman yashtahilu. Harus bisa membedakan antara mana yang fardu, mana yang sunnah. Bisa beda nih, Pak. Wal fardu la yunwa bi tanafulu. Karena niki yang namanya barang-barang fardu yang ada di dalam sholat itu jangan sampai diniati itu merupakan, diyakini itu merupakan perkara yang sunnah. Kayak ini Fatihah, kayak ini rukuk, kayak ini sujud. Ojo sampai diyakini kuwi sunnah, barang fardu mbok yakini sunnah. Batal walaupun kamu melakukannya.
walaupun kamu melakukannya. Wa tuhru ma lam yu'fa anhu min khabas sauban makanan badanan wa min hadas. Wa tuhru malan suci ini barang lam yu'fa kang lan suci saking barang lam yu'fa kang ora den maafu sapa apa anhu saking ma min khabasin bayane saking najis. Dan khabasin bayane saking najis sauban ing dalem kelambine wa makanan lan ing dalem panggonane wa badanan lan ing dalem badane wa min hadas lan saking hadas juga termasuk daripada syaratnya salat adalah harus suci dari segala najis yang tidak dimakfu. Pokoknya najis sing ora dimakfu kuwi kudu disucikan. Yaitu nopo? Dari segi bajunya awak dhewe kudu suci. Yang nomor 2 makanan ya, tempatnya harus suci. Terakhir badan kita itu juga harus suci. Wa min hadas dan juga harus suci daripada hadas kecil atau hadas besar. Wa ghairu khurratin 'alaiha sutrah li auratin min rakbatin li surrah. Wa ghairu khurratin utawi liyane wadon kang merdeka. Utawi liyane wadon kang merdeka iku alaiha iku wajib ing atase ghairu khurrah as-sutratu utawi nutupi. As-sutratu utawi nutupi li auratin maring aurat min rukbatin bene saking dengkul li surratin muka maring udel. Kalau perempuan yang tidak merdeka artinya berarti dia budak perempuan, dia kalau mau melakukan sholat diwajibkan untuk menutup auratnya. Auratnya budak perempuan itu mulai mana? Yaitu mulai daripada lutut sampai pusar. Itu kalau perempuan yang tidak merdeka atau budak. Kalau yang merdeka bagaimana? Wa hurratun lal wajha wal kaffa bima la yasiful launa walau qudratama. Wa hurratun utawi wadon kang merdeka iku alaiha sutrah. Ya, wa hurratun utawi wadon kang merdeka iku alihas sutrah lal wajha ora ing wajah wal kafalan ora ing epek-epeke tangan, telapak tangan. Nutupine wau kelawan nopo bima kelawan barang la yasifu kang ora nyifati apa ma alauna ing werna walau qudrata ma'in harokati. Walau qudrata ma'in senajan anane ma iku budeke banyu. Senajan anane ma iku budeke banyu. Juga kalau perempuan, kalau laki-laki ya jelas termasuk juga wajib untuk menutup auratnya. Kalau perempuan yang merdeka itu juga hurratun, perempuan yang merdeka wajib untuk menutupi auratnya. Lalu wajah wal kaffa ya kecuali wajah dan juga tangan. Jadi kalau perempuan yang merdeka pada umumnya kita kecuali wajah ini harus terbuka. Cuma sering didhawuhaken kalian teng hasil-hasil bahasul masail wajah itu ya sampai ini. Jangan sampai sini dagu bawah ini terbuka. Ya nanti walaupun kita tetap ada solusi yang mengatakan tetap sah dalam mazhab Hanafi, tapi kita usahakan bahwa dalam bermadzhab Syafi'i kita diharuskan menutupinya sekian. Dan ini nggak sulit kok, andaikan rukunya itu memang sampai sini. Ya, sekarang itu ada yang iki apa iki jenenge tuku sambungan gawe ngene iki enek. Begitu juga nanti tangannya. Itu nanti diusahakan jangan sampai kebablasan. Biasanya kan gini kebablasan yang boleh untuk dibuka atau bahkan nanti bahasannya ini nanti ya telapak tangan. Niku ngoten. Nah, menutupinya dengan nopo bima la yasifu al-launa, dengan sebuah perkara yang tidak bisa mensifati warna. Segampangan yang ngomong dimurati kualik ini, dengan suatu perkara yang bisa menutupi warna kulit. Dengan suatu perkara yang bisa menutupi warna kulit, walau qudratama'in, walaupun perkara tersebut itu merupakan budeke banyu. Semisal ana kali budek, salat nang jerone kali kuwi tanpa busana, ditutupinya menggunakan kali budek, iku wis cukup.
Pokoknya syaratnya satu, yaitu menutupi terhadap warna kulit. Sehingga nyuwun sewu kalau rukunya itu ruku yang warna putih, gek marono sekiranya nang kulit iki ketok, boten sah. Walaupun nyapret ya. Jadi yang paling diutamakan di sini adalah paling utama adalah bahasanya yang benar-benar syarat utama adalah tidak bahasanya harus menghalangi terhadap warna kulit. Kalau nyapret bagaimana? Ya itu nanti beda hukumnya. Salatnya tetap sah. Nanti ini cuma haram begitu saja kalau nyapret, kalau bisa mengundang saya kurang sopan mengundang terhadap syahwatnya seorang laki-laki. Bon. Ini ngoten ya. Jadi yang diutamakan adalah menutup warna kulit, menutup warna aurat. Mana biasanya sering loh awak dewe. Kamu kalau biasanya lihat perempuan itu kalau kudungan wis. Biasanya kudungan, kayak kudungnya warna putih. Biasanya rambutnya saya ketok warna hitam. Bon, niku kiranya kita agak dihati-hati. Wa ilmun audunun biwaktin dakhala wastakbilan la fi kitalin hullila. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tasik kirang lumayan niki. Wa ilmun lan ngawerwi audunun utawa penyono biwaktin kelawan waktu dakhala kang wis manjing apa waktu wastakbilan lan madepo temen sapa sira lafi kitalin ora ing dalem perang hulila kang den wenangake apa kidal auna filati safarin utawa ing dalem pira-pira salat sunnah ing dalam pelungan utawa ing dalam pira-pira salat sunah ing dalam pelungan wa ing kosoro harakati wa ing kosoro senajan cendek apa safar watarkuhu amdan kalaman lil bashar watarkuhu. Thus termasuk daripada syaratnya nopo niki salat adalah dia harus mengetahui atau minimal memiliki prasangka bahwa waktunya sudah masuk waktu sholat. Wastakbilan dan wajib untuk menghadap terhadap kiblat. Jadi akan kalian para ulama menghadap kiblat itu kalau posisinya jarak dekat terhadap kiblat, maka menghadapnya itu harus pas secara yakin. Ya, harusnya menghadap secara pas secara yakin kalau berada di dekatnya Ka'bah, di dekatnya kiblat. Tapi kalau posisinya jauh seperti kita ini, ada yang mengatakan tetap harus ngepas dengan cara pakai ilmu falak. Ada yang mengatakan gak kudu ngepas, yang penting satu arah. Gak kudu ngepas tapi yang penting satu arah. Jadi ngomong ngulon nih, yang penting madepi rada ngulon titik nes. Bener bisa. Pun bahasanya apakah menghadap itu istiqbalul ainil kiblah ataukah istiqbal itu istiqbalu jihadil kiblah. Menurut semua pendapatnya para ulama Syafi'iyah mengatakan harus istiqbalu ainil kiblah donan. Walaupun jauh harus tetap menghadapnya kepada ainul Ka'bah tapi secara prasangka. Tapi menurut Imam Al-Ghazali angel kalau disuruh menghadap terhadap ainul Ka'bah atau ainul kiblah. Cukup istiqbalu jihadil kiblah. Yang penting arahe ku ngulon cukup. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. La fi qitalin khulila, tidak diwajibkan menghadap kiblat kalau kondisinya itu sedang dalam peperangan. Niki jenenge salat yang sifatnya itu salat khauf, salat syiddatil khauf. Salat syiddatil khauf itu gak wajib menghadap kiblat lagi kalau kondisinya benar-benar syiddatil khauf. Au nafilati safarin atau dalam kondisi salat-salat sunnah mutlak, salat-salat yang dilakukan di perjalanan walaupun cuma sebentar. Nanti lebih lengkapnya sampai lihat di dalam kitab Fathul Qorib di bab salat syiddatil khauf. Ya. Watarkuhu amdan kalaman lil bashar, watarkulan oleh ninggal sahas amdan kelawan moho
kalaman ing ucapan tanggunemi lil basyari maring menungso rupane napa harfaini nyatane rong huruf harfaini au harfan bimaddin sautaka au mufhiman walau bidhihkin au buka ya Allah ya Rabbi hu ya Karim harfaini nyatane rong huruf au harfan atau sak huruf bimaddin sertane ndawakake sautaka ing swara sira au mufhiman utawa kang mahamake apa harfan walau bidihkan senajan sebab guyu au bukain utawa kelawan nangis utawa kelawan sebab nangis Allah ya Rabbi ya Karim termasuk daripada syaratnya salat yaitu harus meninggalkan secara sengaja untuk omong-omongan terhadap seorang manusia ya ora oleh ngomong-omongan karo manusia baik harfa ini cuma sekedar dua huruf sekalipun tidak memahamkan. Kenapa? Dua huruf sekalipun tidak memahamkan. Ataupun satu huruf tapi di situ bimaddin sautaka dengan ditambahi mat. Misal kamu baca A tapi agak dipanjangkan A gitu. Tapi yang kedua itu hanya sekedar mat bukan huruf. Au mufhiman walau bidhihkin au buka ataupun satu huruf tapi memahamkan seperti kalimat ro seperti kalimat ti kan maknanya kan ti itu kan maknanya apa joko sapa sira ro ningalono sapa sira walau bidhihkin au buka walaupun dua huruf atau satu huruf itu tadi tampak gara-gara tertawa atau gara-gara nangis nah, ini sering ya salat digudo kancane salat digudo kancane akhirnya guyu akhirnya keluarlah dua huruf walaupun tidak memahamkan ataupun satu huruf yang penting memahamkan atau ada matnya itu sudah dianggap membatalkan tapi catatannya iling-ilingan yang membatalkan itu adalah suara yang bisa ditakar dengan bahasa Arab atau dengan huruf hijaiyah sehingga suara-suara yang tidak bisa tertakar oleh huruf hijaiyah itu tidak dianggap membatalkan. Dicontohkan dalam kitab niku atas tentang kitab Tarsihul Mustafidin fi Syarhi fi Hasyati Fathil Muin yang niku dikatakan kalau ada orang di dalam sholat menirukan suara burung, menirukan suara kambing, menirukan suara jaran. Tapi niatnya bukan bermain-main loh ya. Tapi memang murni meniat untuk menirukan suara hewan-hewan. Pokoknya tidak ada huruf yang tertakar dengan huruf hijaiyah, maka sholatnya tidak batal. Diiling-ilingin tenanan, dua huruf atau satu huruf ini takarannya adalah huruf hijaiyah. Wes contoh-contoh ini wes. Nangis lek atau guyu ki lek bahasa Indonesia metu kabeh suarane ha 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 hihihi si iki iso kabeh ditulis lek gawe bahasa Indonesia. Ya toh? Contoh wis, wahing wis. Hajing lho hajing. Ala awak dhewe hajing, jing ngene tok lah. Itu kalau pakai bahasa Indonesia, pakai huruf bahasa Indonesia, kamu tulis bisa. Tapi kalau pakai takarannya itu al-ahruf al-hijaiyah, itu enggak bisa. Enggak semuanya bisa. Ya. Kamu nangis ya, seperti kamu contohkan, kamu bayangkan sendiri kamu nangis, kamu tertawa, itu nanti kalau tertawanya itu keluar hahaha. Kalau sampai hahaha ya berarti kan ya keluar huruf hijaiyahnya. Ada hanya, ya kan? Tapi lek kamu gue mek ngene tak biasanya ada ya. Senyum sampai rodok keluar dikit-dikit suara, maka tidak membatalkan. Jadi tolong dibedakan antara suara yang tidak bisa tertakar dengan huruf hijaiyah, maka itu tidak membatalkan terhadap sholat, dan huruf suara yang di situ mencakup terhadap huruf hijaiyah. Mana bahasanya lafaz itu kan as-sautu al-mustamilu ala ba'dil ahrufil hijaiyah. Mana nih lafaz seperti itu? Penting tenan. Berarti orang kok sakabeh iso
Karena ada suara yang terlepas dari ahruf hijaiyah, ada suara yang mencakup terhadap ahruf hijaiyah. Yang membatalkan adalah suara yang mencakup terhadap huruf hijaiyah. Bon, lanjut. Au dzikran au qiraatan. Au dzikran au qiraatan tajarrada lil fahmi au lam yanwi syai'an abada. Au dzikran utawa dzikir au qiraatan utawa qiraah tajarrada kang murni apa karone dzikir lan qiraah lil fahmi maring mahamake. Lil fahmi maring mahamake au lam yanwi ora niat sapa sahas syai'an ing suwi-wiji abadan ing dalam selawase. Juga jangan sampai seseorang itu tatkala sholat membaca zikir atau membaca qiraah yang tujuannya murni untuk mengingatkan atau sama sekali tidak memiliki tujuan. Jadi ingatan, kalau kamu ingin ngilingno imam dengan bacaan imamnya ono sing keliru misalnya, kamu ingatkan dengan bacaan subhanallah. Atau kamu ingatkan bacaannya dengan kamu ingatkan semisal Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Dia enggak bisa alladzi khalaqa fasawwa. Kamu mengingatkan alladzi khalaqa fasawwa. Zikir subhanallah atau mengingatkan bacaannya imam. Kalau cuma kamu niati murni untuk mengingatkan imam, itu hukumnya malah membatalkan terhadap sholat. Tak baleni maneh. Zikir atau qiraah yang kamu baca hanya dengan tujuan untuk mengingatkan, itu malah membatalkan terhadap sholat. Jadi wayawe zikir, wayawe maca qiraah nang jerone sholat untuk mengingatkan, itu jangan sampai cuma diniati mengingatkan tok. Harus ada niat zikirnya, harus ada niat qiraahnya. Aulam yanwi syai'an abada, atau dia enggak meniatkan sesuatu apapun, itu juga konsekuensi batal. Pun au khatabal atisa bit tarahumi aurat tasliman alal musallimi au khataba tawa ngitopi to ngomongi sapa sahas tahu musalli al atisa ing wong kang wahing bit tarahumi kelawan nyunake rahmat aurat tahu jawab sapa sahas tahu musalli tasliman ing uluk salam alal musallimi ing atase wong kang aweh salam. Termasuk perkara yang membatalkan adalah seseorang itu mendoakan orang yang sedang bersin dengan bacaan yarham rahim, apa sih bahasanya, yarhamukallah. Tahu kalau perempuan yarhamukillah, ya, itu hukumnya batal. Karena apa? Karena itu omong-omongan. Karena ada kaf khitab, tanda kutipnya, yang membatalkan itu ada kaf khitab yarhamukallah, ya, itu yang membatalkan. Beda nanti kalau kamu ganti dengan yarhamuhullah, itu malah jadinya doa yarhamuhullah, semoga Allah Ta'ala merahmati dia. Itu kamu gak ngomong sama dia, tapi kamu sedang berdoa. Atau kamu menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam kepada kamu, assalamualaikum, kamu jawabnya waalaikumsalam, ya ada khitabnya lagi. Itu namanya omong-omongan. Lanjut. La bisu'alin au tanahnuhin walab au duna zaini lam yutik dzikran wajab. Cimang gitu. Nggih, niki. Iki wangil iki. La bisu'alin ora sebab watuk. La bisu'alin ora sebab watu au tanahnuhin utawa dehem. Ghalaba kang ngelindih apa soal au tanahnu au tunadaini utawa kelawan tanpa kalune soalin au tanahnu lam yutik kang ora kebangkat sapa sahas dikron ing zikir wajib kang wajib apa dikron. Iki angel iki ya. Iki angel kudu mbok catet iki. Labi soalin au tanahnuhin ghalab. Salat itu tidak batal gara-gara batuk atau dehem yang sifatnya itu ngelindih.
Ngelende itu artinya kita sudah tidak bisa nolak. Segampangnya ngomongin, bahwa kan berangkat malih. Bahwa kaedahnya yang batalkan terhadap sholat itu suara yang mencakup terhadap ahruf hijaiyah. Contoh dehem lho. Kowe iso lek nek nulis pakai bahasa Indonesia iso. Bahasa Indonesia tulisannya iso ehem atau h m. Itu ditulis bahasa ini bisa. Tapi kalau pakai bahasa Arab enggak ada, itu mujarradu sautin. Murni hanya suara yang tidak mencakup terhadap ahruf hijaiyah. Iya kata Mbok tulis apa boleh bahasa Arab ya? Iso hak mem ora iso. Ora metu kuwi. Huruf hijaiyah ora metu. Beda kalau nanti hahaha itu keluar. Benar loh. Begitu juga dengan batuk juga sama. Batuk itu kalau sampai uhu ya. Itu kalau bahasa Arab kan bisa ya. Ditulis uhu itu bisa. Itu kalau memang batuknya itu sifatnya holab, nggak bisa tertahankan oleh diri kamu, ya berarti tidak membatalkan karena kamu nggak bisa nahan di sana. Auduna daini lam yutik dikran wajab, atau juga termasuk yang tidak membatalkan sholat adalah tatkala kamu itu dehem atau kamu itu batuk, yang mana tanpa dehem tanpa batuk menyebabkan kamu nggak bisa baca bacaan yang wajib. Contoh mawon ya, kamu baca Fatihah, marana tenggorokanmu serak. Napa tenggorokane serak. Akhirnya kamu gak iso dehem, nek gak dehem ngene, kamu gak bakal bisa melanjutkan bacaan Fatihah kamu. Dan kalau kamu dehem nanti keluar 2 huruf, maka kalau seperti itu kamu dehem walaupun keluar 2 huruf nggak masalah, nggak batal. Itu maknanya audunadaini lam yutik dikron wajib. Dia tidak akan bisa melafatkan zikir-zikir yang wajib seperti bacaan Fatihah, tahiyat, takbir kalau tanpa tanahnuh, kalau tanpa dehem, kalau tanpa batuk. Pun kuwi dadine ora batal ngono. Ini perkara-perkara sing remeh nang orang-orang banyak terjadi loh biasanya. Dehem watuk biasa banget adillah saya ambek wong biasa. Pun kirang tidi Pak. Aku mang sinaune mek 40 bet tok Wa in tanahna hal imam fabada harfani fal aulada wa mul iqtida. Wa in tanahna halan lamun tanahnu to dehem sapa al imam fabada mongko nuli pertelo apa harfani huruf loro fal aula mongko te kang luwih utama iku dawamul iqtidai. Dawamul iqtidai langgenge manut kalau ada imam dehem. Kemudian tampak dari dehemnya itu 2 huruf hijaiyah, maka yang lebih utama kita tetap melanjutkan untuk bermakmum kepada dia. Nyapa? Karena kita husnudon. Mungkin saja dehemnya walaupun sudah tampak 2 huruf, yang kaidah besarnya sebenarnya itu termasuk perkara yang membatalkan, mungkin saja imam melakukan dehem tersebut rangkanya adalah karena dia kalau nggak dehem nggak bisa baca Fatihah. Sering kan ya kita dengar imam itu moro-moro dehem jelas ngoten niku semisal. Ya kita husnudon walaupun sudah tampak 2 huruf semisal. Ya kita husnudon mungkin dia seperti itu karena kalau nggak dilanjutkan itu bisa-bisa dia malah nggak bisa baca Fatihah. Yes ya. Wa fi'lul kasiru kurang 5 bet lagi, 6 bet atau 5 bet nih. Wa fi'lul kasiru lau bisahwi mislu mualati salasi khutwi. Wa fi'luhu ay min syurutis shalah tarkul musalli al fi'la al kasir. Tang syarah ngoten. Wa fi'luhu piye ngene murad ini wa fi'luhu lan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa fi'luhu lan oleh ngelakoni sahas al kasiro kang ake apa fi'al al kasiru kang ake apa fi'al pun lau bisahwi senajan anane
fi'il kasir iku krana ta kelawan lali. Krana lali ta kelawan lali. Allah ya Rabbi ya Karim. Mislu mualati salasi khutwi. Padane kaya dene nuli-nuline telung jangkahan. Kaya dene nuli-nuline telung jangkahan. Termasuk daripada syaratnya salat adalah jangan sampai seseorang itu melakukan pekerjaan yang banyak walaupun karena lupa. Seperti dia melakukan gerakan 3 kali melangkah secara berturut-turut. Walaupun ya melakukan secara berturut-turut. Tadi yang dilarang itu bergeraknya itu secara kontinu. Napa? Secara kontinu. 1, 2, 3. Tapi kalau 1, 2 berhenti sebentar, lanjut lagi 1, 2 berhenti lagi 1, 2 berhenti, buat masalah. Contoh misal kita lagi di soft belakang, kemudian soft depan itu kosong. Otomatis kan kita butuh melangkah untuk memenuhi soft di depan itu kita butuh yang namanya melangkah. Maka agar tidak sampai terjadi salasi khutuwatin atau 3 kali langkahan, kalau 3 kali langkahan langsung itu nanti batal, maka caranya adalah 1, 2. 1, 2. Berhenti bentar. Lanjut lagi. Pun wawasbatun tafhusyu wal mufattiru wa niyatus sholati itu ghayyaru. Wawasbatun lan mencolot tafhusyu kang banget. Ya, tafhusyu kang banget apa wasbah wal mufattiru lan barang kang batalake ing poso. Wal mufattiru lan barang kang batalake ing poso wa niyatus sholati lan niat ing salat itu ghayyaru ing dalem nalikane den Owai opo niat termasuk daripada yang membatalkan terhadap sholat walaupun tidak sampai 3 kali gerakan, yaitu wasbah. Wasbah itu loncat itu kan cuma 1 kali gerakan toh Pak. Wis sikilmu ini ya, seret itu cuma 1 kali gerakan, tapi gara-gara wasbah itu termasuk dianggap sebuah perkara yang terlalu mencolok. Napa? Terlalu mencolok, bahwa itu merupakan pekerjaan yang sama sekali tidak pantas dilaksanakan. Termasuk perkara yang membatalkan. Satu-satu sebentar. Tak tambah tadi. Jadi 3 kali gerakan ini sebagai solusi mawon, ya. Saya tidak ingin menyebutkan ini sebagai untuk dikonsumsi tiap hari, sebagai solusi. Bahwa ada sebagian pendapat yang mengatakan walaupun seseorang itu bergerak 3 kali, yang penting orang yang melihat itu sekira masih menganggap bahwa dia itu masih berada di dalam sholat, maka itu tidak membatalkan. Itu ada kaul yang ringan seperti itu. Ini merupakan kaulnya Imam Qofal. Imam Qofal dawuh pokoknya wong masih gerak 3 kali, tapi sekiranya wong nyawangku, sekiranya dia masih menganggap bahwa orang tersebut masih berada di dalam sholat, berarti orang batal. Pun niku ngoten. Wal mufattiru, pokoknya barang sing batalno poso iku yang batalno terhadap sholat. Ini yang sering terjadi yo. Yo kalau makan minum kan bahasanya ya sangat jarang, ora enek Pak ceritane wong mangan tapi ngombe sholat ora enek, masih jarang lah. Tapi yang termasuk ini tapi sering orang yang masih lalai adalah pas waktu pilek. Apa pas wae pilek. Pilek ya. Biasanya nang kene iki ana jenenge umbel, ya. Biasanya swedot buanter sampai melbu nang jero, ini namanya bahasa Arabnya muntahal khayshum. Pangkal terdalam dari hidung. Itu namanya muntahal khayshum. Ini batasan dhahir dan juga batin. Lek sik gur ngupil ngene tok, iki kan enggak batal. Tapi kalau sudah masuk ke muntahal khayshum ini, umbelmu wis mari tutuk kene Pak ya. Mbok sewedot antar melbu jero gini. Itu juga sering terjadi. Itu bahaya. Bisa-bisa berpotensi batal. Jadi ya kok sholat karo ngene. Lah biar apa ya di mbok sedot tenan, mbok sedot kalau sampai masuk ke muntahal khayshum tak jelasin mana ya, eling-elingan ya. Batasan
dalamnya adalah napa? Muntahal khayshum atau pangkal ujungnya hidung. Itu yang menjadi tolak ukur zahir dan juga batinnya. Wa niatus salat itu hoyaru. Niat salat lek sampai mbok rubah kuwi yo nggarai batal kuwi. Ya, mbok ganti-ganti ora iso, Pak. Apalagi kamu niat untuk memutuskan salat, iku wis batal. Jadi jangan sampai kamu meniatkan untuk memutuskan salat. Iki salatku tak batalne ora ya, tak batal. Kamu sekait niat seperti itu tok iku langsung jadi batal. Mamang nang jero batal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lanjut kilang 4 bait. Nadban lima yanubuhu yusabbihu wa yabidhri kafiha tusaffihu. Nadban kelawan sunnah 5 maring barang 5 krono barang. Yanubuhu kang ngenani apa maing musolli yusabbihu maca tasbih sapa musolli. Wa ya tawi wong wadon kang salat musalliyah bidhri kafiha kelawan gegere. Itu rikafia kelawan gegere epe-epeke musalliyah iku tusaffihu keplok sapa musalliyah. Kalau orang laki-laki ada sesuatu di dalam sholatnya mutlak loh nggih, sesuatu apapun ya, sesuatu apapun baik untuk mengingatkan imamnya atau ada orang yang sedang awak dhewe salat nang jero. Misal sanep nih, salat aku sik salat asar sanep salam. Saya mengucapkan subhanallah. Tapi tak ingatkan satu kali lagi ya. Bacaan tasbih yang kamu baca ini dengan tujuan mengingatkan ini jangan cuma murni diniati mengingatkan, tapi wajib diniati besertaan dengan zikir. Jadi mutlak ada apapun bagi orang yang sholat nanti untuk mengingatkan adalah dengan baca subhanallah kalau laki-laki. Kalau perempuan nanti dengan cara keplok tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya adalah bidhri kaffiha al-yumna ala batnil yusra ya. Jadi dengan memukulkan telapak tangan yang ini kanan dari ini apa isi bahasanya luar ya, telapak tangan yang luar ini dikeplokkan, ditepuk tangankan ke telapak tangan kiri yang dalam ya. Au dhahri kafiha al yusra ala batnil yumna, tahu boleh sebaliknya gini. Terus ya Allah au dhahriha au bidhar bi batni kafiha al yumna ala dhahri al yusra au aksi. Pokoknya enggak ada yang kayak gini, enggak ada prakteknya. Kayak gini. Malah sampai nang kene diingendikano wala yang bagi lil unsa darbu batni kafiha ala batni kafiha al ukhra fa in fa'alat dzalika amdan ma'al ilmi bi tahrimihi ala wajhil la'bi batalatis sholatu walau bimarratin wahidatin. Kalau ada enggak disarankan untuk keploknya itu seperti ini ya. Enggak disarankan. Bahkan kalau seorang perempuan ada yang sengaja mengingatkan dengan keplok model seperti ini, tujuannya itu mengingatkan, tapi nanti sisi lain dia itu juga bermain-main la'bu, maka itu nanti hukumnya haram dan membatalkan terhadap sholat. Terakhir nih ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Wa yubtilus salata tarkurukninau fawatu syartin min syurutin qad madau. Wa yubtilan batalake as-salata ing salat apa tarkuruknin ninggalake ing rukun au fawatu syartin tau pote syarat suci min syurutin sang pira-pira syarat qad madau kang teman-teman wis kliwat apa syurut. Ya, yang batalkan terhadap salat ya itu tadi meninggalkan rukun atau meninggalkan atau hilangnya syarat dari beberapa syarat yang telah dijelaskan tadi. Makruhu bi kaffi saubin au sya'ar wa rafuhu ila sama'i bil basar makruhe salat barang kang den makruhake ing dalam salat iku bi kaffi saubin kelawan nahan ing klambi nahan ing dodot au sya'arin utawa
rambut, warafuhu ila sama'i bil basar, warafuhu lan oleh ngangkat musalli ila sami maring langit bil basari kelan peningal, watuhu yadan ala khasiratih wa mashutur bin wa hasan ala anjab hati, watulan oleh nyeleh musalliyatan ing tangan ala khasirati ing atase ugel-ugel atau panggul, ini loh pinggul, ugel-ugel tawa pinggule musalli, wa mashutur bin lan musab ing lebu, wa hasan lan krikil anjab hati saking bathuke musalli, pun wahatul yadaini fil akmami fi halatis sujudi wal ihrami, ilahuna wallahu a'lam bissawab. Binjing petang puluh bet Pak. Nantilah diusahakan nanti dikodoi jadinya nanti 55 55. Belajarnya kurang ya.